Salam warga kerajaan sorga yang saya kasihi, kembali lagi kita bertemu dalam renungan ibadah Kamis pada hari ini. Saya ingin mengulang kembali tentang beberapa hal dari khotbah saya hari Minggu mengatasi goncangan. Dengan judul khotbah saya mengatasi goncangan. Kenapa Tuhan mengizinkan goncangan di dunia ini? Karena Tuhan punya tujuan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran ini, saya mereview lagi. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami percaya bahwa kebenaran firman Tuhan ini akan tertanam dalam hati setiap jemaat-jemaat-Mu. Pada waktu kami menghadapi goncangan, tantangan, persoalan, kami tetap mengingat kepada Yesus. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan membuat kami semakin hari semakin luar biasa. Berfirmanlah bagi kami, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan terambil dari Ulangan 32 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-12 berkata, "Laksana Raja Wali menggoyang, bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikian Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing yang menyertai dia." Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat juga Ibrani pasalnya yang ke-12. Kita bersama-sama lihat Ibrani pasalnya yang ke-12. Ibrani pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-26. "Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga." Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan menggoncangkan dunia ini karena ada tujuan. Tujuannya ialah, yang pertama kita harus tahu bahwa goncangan yang ada di dunia ini adalah untuk menuai apa yang sudah matang. Matius 3 ayat yang ke-13. Sudah saatnya jemaat Tuhan keluar dari zona nyamannya pada waktu-waktu sekarang ini. Kebanyakan orang butuh kebenaran firman Tuhan. Itu tugas saudara dan saya untuk pergi keluar, untuk melihat bahwa ladang sudah kuning, sudah siap dipanen. Artinya Bapak Ibu Saudara, mari hari-hari ini seluruh jemaat kita bersama-sama memberitakan kebenaran firman Tuhan untuk tetangga kita, sahabat kita, saudara kita, kenalan kita. Karena kita tahu bahwa goncangan yang ada ini membuat orang semakin dekat dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa goncangan dapat terjadi bukan secara fisik, tetapi juga secara iman. Matius 26 ayatnya yang ke-31. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi bukan sekedar fisik tapi iman. Bagaimana imanmu saat-saat ini? Apakah engkau masih mengandalkan Tuhan? Apakah engkau masih ada dalam pagar perlindungan Tuhan? Apakah engkau masih bergantung sepenuhnya kepada Tuhan? Itu yang dituntut di saat-saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari lewat kebenaran firman Tuhan ini kita akan belajar bagaimana kita akan keluar dari goncangan. Nah, bagaimana sikap kita pada waktu menghadapi goncangan? Yang pertama, kita harus bertobat dari tingkah laku kita yang jahat dan dari kekerasan hati kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, lihat Yunus. Yunus disuruh Tuhan ke tempat lain, tetapi Yunus pergi ke tempat lain, Bapak Ibu Saudara. Nah, artinya jika ada perubahan perilaku karakter kita pada waktu kita menjauhi dosa, kita hidup di dalam Tuhan, maka kita mampu untuk menghadapi goncangan yang ada. Yang kedua, berdoa puasa dan tinggal dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita lihat Ester pasal 4 ayat yang ke-13 sampai ayatnya dengan yang ke-16. Ester mengambil sikap di hadapan Tuhan, berdoa dan berpuasa untuk menyelamatkan satu bangsa. Artinya Ester tahu betul pada waktu dia mengambil sikap dengan hatinya, maka dia bisa keluar, membawa umat Tuhan untuk keluar dari goncangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari hari-hari ini perbanyaklah berdoa, perbanyaklah puasa. Maka pada waktu kita menghadapi tantangan persoalan, kita akan keluar sebagai seorang pemenang. Yang ketiga, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang salah dalam hal ini. Pada waktu kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, artinya saudara bisa memberikan yang terbaik. Apa yang terbaik? Mungkin tidak sekedar duit, Bapak Ibu Saudara, mungkin waktumu, tenagamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, hati-hati bagi kita hamba-hamba Tuhan.
Kadang-kadang kita mengukur pemberian jemaat dengan apa yang kelihatan. Tetapi kalau saya punya prinsip, sekecil apapun pemberian jemaat bagi pekerjaan Tuhan, itu saya akan hargai. Jadi, kalau dia sudah memberi sekecil apapun, itu harus kita hargai. Nah, apalagi dia memberikan waktu dan tenaga untuk pekerjaan Tuhan, saya sangat menghormati orang-orang tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita juga belajar, kita memberi di tengah kekurangan. Mungkin hari-hari ini kita kekurangan, mungkin hari-hari ini kita hidup dalam serba pas-pasan. Tapi kalau kita mau memberi, pasti Tuhan akan menjawab doa kita. Dan Tuhan akan meluputkan kita dari goncangan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kita harus berdoa dengan tekun dan sungguh-sungguh. 2 Samuel 24 ayatnya yang ke-15. Doa adalah napas hidup. Pada waktu saudara berdoa, maka saudara akan bernapas. Tapi pada waktu saudara tidak berdoa, maka akan kehilangan banyak hal. Bapak Ibu Saudara, saya lihat dengan contoh hidup saya. Pada waktu saya mungkin diberkati Tuhan, kalau saya sudah lupa berdoa, itu pasti berkatnya seret. Tetapi pada waktu saya mulai membangun mesbah setiap hari, saya ingat bahwa hidup saya karena anugerah Tuhan. Hidup saya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu, ada saja kadang-kadang Tuhan kadang-kadang berbicara di tengah menit-menit terakhir. Menit-menit terakhir pasti saya akan memperoleh jawaban daripada Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita ada dalam goncangan, marilah kita terus mengandalkan Tuhan. Tidak hidup seenaknya. Nah Bapak Ibu Saudara, Di akhir khotbah saya ingin mengatakan kepada saudara bahwa marilah di tengah goncangan yang ada, saudara terus mengandalkan Tuhan, saudara terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kehidupan saudara. Saya akan review firman Tuhan ini dan saya percaya kita akan bisa mengatasi goncangan yang ada dalam kehidupan saudara. Selamat menikmati berkat Tuhan dan saya akan berdoa untuk saudara. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan, Engkau baik. Engkau luar biasa bagi kami, bagi seluruh jemaat-jemaat-Mu. Hari-hari ini lawat setiap kami yang hidup dalam goncangan apapun. Kami percaya Tuhan, pada waktu kami melekat kepada Tuhan, kami punya sikap, mengambil sikap yang tepat, maka kami akan keluar dari goncangan-goncangan yang ada. Tuhan, lawat seluruh jemaat-Mu, dan biarlah hari-hari ini dalam masa menghadapi pandemi corona, semua jemaat-Mu terus berserah kepada Tuhan. Berkati semua jemaat-jemaat yang sakit, Mami Jumadi, Ma Enggar, Ibu Suli, biarlah mereka hidup dalam berkat Tuhan dan mereka hidup dalam kesembuhan Tuhan. Tuhan pelihara hidupnya, Tuhan jagai hidupnya. Berkati seluruh jemaat Tuhan, anak-anak kami yang mencari sekolah, yang sudah bersekolah juga, Tuhan terus memberkati mereka. Bapa, hamba-Mu hari ini berdoa untuk teman-teman hamba-Mu, khususnya untuk Coach Chiang dan Ci Eka. Tuhan berkati juga supaya kehidupan daripada anak Tuhan ini semakin hari semakin luar biasa. Tak lupa juga hamba-Mu juga berdoa untuk Cifoni. Cifoni juga boleh mengalami berkat Tuhan untuk suami dan anak-anaknya, untuk ibunya juga. Biarlah Tuhan melawat keluarga ini dan keluarga ini boleh mengalami pemulihan daripada Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk Mas Kris dan Mbak Esther dan Tasya. Biarlah Tasya diberikan sekolah yang terbaik. Tuhan berikan sekolah yang terbaik bagi anakmu ini. Dan biarlah keluarga ini terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk Ibu Ambar, untuk Pak Sugeng, untuk Elmo juga. Tuhan pelihara hidupnya. Tuhan juga menjagai hidupnya. Dan tak lupa juga hamba-Mu juga berdoa untuk Pastor Bambang bersama dengan istri dan anak-anak. Tuhan terus melawat keluarga ini dan tinggal dalam tingkap langit yang terbuka. Dan berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Seluruh jemaat-jemaat kami juga boleh mengalami berkat Tuhan. Tuhan juga boleh melawat mereka satu persatu. Khususnya para tim praise and worship. Biarlah Tuhan mereka semakin melekat kepada Tuhan. Dan hari ini Tuhan memberkati setiap benih keuangan yang dipersembahkan. Biarlah kembalikan berkat berkelimpahan bagi tangan-tangan yang memberi. Dan biarlah Tuhan juga menyertai mereka. Hamba-Mu juga berdoa untuk Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami bisa lalui COVID ini karena Tuhan bersama dengan kami. Jagai, pagari, protek kami dengan kuasa darah Yesus. Dan kami mau menerima berkat daripada Tuhan. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati studi anak-anakmu, Tuhan memberkati usaha pekerjaanmu, dan apa saja yang kau perbuat dibuat berhasil oleh Tuhan. Dan hari ini terimalah berkat daripada Tuhan. Anugerah limpah rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Bapa, tinggal menyertai saudara-saudaraku sekalian mulai sore hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Kau dalam menjemput saudara yang percaya katakan bersama-sama dengan saya, amin. Terus semangat di dalam Tuhan, maju terus. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa hari Minggu dalam ibadah pertama dan ibadah kedua. Haleluya, amin.